itu, tetap semangat menjaga kesehatan ya teman-teman. Meskipun mungkin ada orang-orang di sekitar kita, atau mungkin kita yang sedang sakit. Tetaplah ingat ya bahwa Tuhan akan menguatkan dan menolong kita semua. Nah, pagi ini sebelum kita memasuki puji-pujian, kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami lewat ibadah online pada pagi hari ini. Tuhan pimpin dari awal hingga akhir nanti. Dan juga Tuhan pimpin untuk teman-teman Lause dan juga Lause yang akan membawakan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Pagi ini kita sama-sama menyanyikan lagu A Gift to You. Lord, if we could, we would fill our hands with all the wonderful things you give us. Then we'd lift them up and give them back to you. sejuk sekali ya di hati kita semua. Kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan melalui puji-pujian kita pada pagi hari ini. Hai teman-teman semua. Wah, aku juga bisa merasakan berkat dan kasih Tuhan itu sangat banyak, luar biasa, dan amazing banget loh. Kalau menurut aku, kasih Yesus itu sangat indah sekali. Nah teman-teman, masih dengan berdiri, yuk kita nyanyikan lagu Kasih Yesus Indah Oh Indah. Lebih indah dari bintang di langit.
beserta dengan kita waktu keadaan kita baik atau susah. Hai Carmen dan Julia dan juga teman-teman. Bener banget ya, ketika berkat Tuhan itu turun atas kita, kita harus selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah menjaga, melindungi, dan khususnya mengasihi kita. Tuhan Yesus mengasihi kita dan memberikan harapan kehidupan kekal bagi kita semua. Yuk teman-teman, kita nyanyikan lagu ini bersama-sama ya. L-O-V-E. Come on now, let's open up the book. Come on now and take a good long look and see God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. Come on now, let's open up the book. Come on now and take a good long look and see God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. Oh, it's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. It's about everlasting, never failing love. It's about everlasting, never failing, ever faithful, never ending love. Sekarang teman-teman boleh duduk dan persiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan ya. See you next time. Tuhan memberkati. Selamat pagi anak-anak semuanya, apa kabar kalian hari ini? Lausa berharap semua tetap ada di rumah, semua bisa bermain di rumah bersama dengan kakak, adik, papa, mama, saudara, emak, engkong. Dan kita semua tetap selalu ingat untuk berdoa kepada Tuhan, mohon perlindungan dari Tuhan. Dan hari ini kita akan kembali bersama-sama belajar firman Tuhan. Sebelumnya Lausa mengajak kita semua untuk melipat tangan, menutup mata, ikuti Lausa berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kami punya Tuhan yang luar biasa. Engkau mengasihi kami, Engkau menjaga kami. Tuhan, saat ini kami akan belajar firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong supaya kami dapat mengerti dan melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami semua berdoa dan berterima kasih. Amin. Hai anak-anak, hari ini Lausa akan membuat sesuatu dari kertas ini. Lausa akan membuat apa ya? Lausa akan lipat dulu kertas berwarna oranye ini. Jadi apa ya? Lausa buka pelan-pelan.
ternyata menjadi sebuah perahu kertas. Anak-anak tahu perahu itu bergeraknya di mana? Coba kita lihat. Oh, perahu itu bergeraknya di air. Coba ya, langsung aja kita main perahu kertas. Wow, perahu itu bergerak di air. Wow, sungguh senang bermain perahu di atas air. Anak-anak, dulu di dunia ini ada banyak sekali orang. Banyak di antara mereka yang tidak percaya kepada Tuhan. Mereka tidak taat, tidak melakukan firman Tuhan, melakukan hal yang jahat, berbohong, berkelahi, berkata-kata kasar, suka mengambil barang orang. Allah tidak suka, Allah sedih melihat perbuatan mereka. Karena itu, Allah bermaksud untuk membinasakan mereka karena mereka melakukan hal-hal yang tidak baik, yang salah. Namun, ada seorang bapak yang bernama Nuh. Bapak ini adalah bapak yang percaya kepada Tuhan. Dia terus berusaha untuk melakukan perintah Allah. Dia berusaha untuk melakukan hal yang benar, yang membuat Tuhan itu senang. Dia taat kepada Tuhan. Pada suatu hari, Allah meminta Nuh untuk membangun sebuah bahtera. Apa itu bahtera? Bahtera adalah sebuah perahu yang sangat besar. Perahu apa? Perahu yang sangat besar. Mengapa Tuhan meminta Nuh membuat bahtera? Nuh tidak tahu sebabnya, tapi Nuh taat. Dia mau melakukan perintah Allah. Anak-anak, tadi Lause menunjukkan bahwa perahu itu bergeraknya di air. Tapi saat itu Allah meminta Nuh membuat perahu itu bukan di air, tapi di atas sebuah gunung. Mengapa? Nuh tidak tahu sebabnya. Tapi walaupun tidak tahu, Nuh taat kepada Allah. Karena apapun yang Allah katakan, Nuh akan melakukannya. Mulailah Nuh membangun bahtera itu. Diambilnya kayu, disusunnya sehingga membentuk sebuah bahtera. Mulai dari bawah sampai atas, Nuh terus membuatnya. Lama membuatnya karena bahtera itu sangat besar. Sampai akhirnya bahtera itu selesai. Di mana bahtera itu? Di atas sebuah gunung. Pada waktu selesai, Allah meminta Nuh untuk membawa binatang-binatang masuk ke dalam bahtera. Binatang apa saja yang Allah minta bawa masuk ke dalam bahtera? Banyak sekali. Apakah Nuh mau melakukannya? Ya, Nuh taat. Dia melakukan perintah Allah. Binatang apa saja? Ini hanya sebagian ya, Lause tunjukkan. Aku adalah sapi. Aku akan masuk ke dalam bahtera. Bukan hanya aku, tapi seekor sapi lainnya. Aku adalah seekor kelinci. Aku juga
bukan hanya binatang yang Lause tunjukkan itu saja yang masuk dalam bahtera, tapi juga binatang-binatang lainnya. Burung-burung juga diminta dimasukkan ke dalam bahtera. Setelah binatang-binatang itu masuk ke dalam bahtera, Allah juga meminta Nuh beserta keluarganya untuk masuk ke dalam bahtera itu. Nuh mempunyai seorang istri dan Nuh mempunyai 3 orang anak laki-laki. 1, 2, 3. Dan Nuh juga mempunyai menantu, istri dari anak-anaknya. 1, 2, 3. Jadi semua ada berapa? Ada 8. Nuh, istrinya, anaknya ada 3, menantunya ada 3. Semua ada 8. Mereka semua masuk ke dalam bahtera di atas gunung itu. Beberapa hari kemudian, tiba-tiba hujan itu turun. Hujannya lebat sekali, sangat deras, dan lama, 40 hari lamanya. Sampai ada banjir. Banjirnya itu tambah lama, tambah tinggi, tambah tinggi, tambah tinggi, sampai setinggi gunung. Rumah-rumah hanyut, pohon-pohon juga. Bagaimana dengan orang-orang yang tidak ada di dalam bahtera? Semuanya binasa, meninggal karena kena banjir itu. Tapi berbeda dengan Nuh. Nuh dan keluarganya beserta binatang-binatang itu selamat. Karena apa? Karena mereka tinggal di dalam bahtera. Bahtera itu tinggi sekali di atas gunung, jadi tidak terkena banjir. Mereka selamat. Siapa yang menyelamatkan Nuh beserta dengan keluarganya itu? Tuhan Allah kita. Tuhan menyelamatkan Nuh karena Nuh selalu taat kepada Allah. Dia percaya kepada Allah. Tapi Allah membinasakan orang-orang yang tidak percaya, yang tidak taat kepada Allah. Pada suatu hari, air hujannya berhenti. Banjirnya sudah mulai surut, tidak banjir lagi. Lalu Nuh keluar dari bahtera itu bersama dengan keluarganya dan binatang-binatang yang dia bawa masuk ke dalam bahtera itu. Sekarang semuanya sudah keluar dari bahtera. Sudah tidak ada hujan, sudah tidak ada banjir. Mereka selamat karena Allah menyelamatkan Nuh dan keluarganya. Anak-anak, setelah itu Nuh mengambil batu-batuan dan dia mendirikan sebuah mezbah. Mezbah untuk mengucap syukur kepada Allah yang telah menyelamatkan dia dari banjir dan hujan. Waktu itu Allah melihat Nuh. Allah mendatangkan sebuah pelangi yang indah. Pelangi yang beraneka warna. Merah, kuning, hijau, ungu, kelabu. Warna-warna yang sangat indah itu membentuk sebuah pelangi di langit. Allah berkata, Allah berjanji kepada Nuh, Nuh, mulai hari ini aku tidak akan membinasakan manusia dengan air bah itu lagi. Itulah janjiku kepadamu. Anak-anak, Tuhan Yesus, Allah kita, berjanji Dia tidak akan membinasakan manusia lagi. Anak-anak tahu pelangi? Sangat indah bukan? Ketika anak-anak melihat langit dan ada pelangi yang beraneka warna, anak-anak ingatlah terus akan janji Tuhan, bahwa Tuhan berjanji untuk terus memelihara kita. Dia tidak akan membinasakan manusia dengan air bah lagi. Bukan itu saja loh janji Allah kepada kita.
Allah berjanji untuk terus ada bersama dengan kita. Allah berjanji untuk terus menyertai kita. Yuk kita terus pegang janji Tuhan. Karena Tuhan selalu menepati janjinya. Dia tidak akan ingkar janji. Dia tidak akan bohong. Anak-anak, kita mendengar cerita bahwa Allah menyelamatkan Nuh yang percaya kepada Allah. Anak-anak, kita juga diselamatkan oleh Allah. Ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, Dia mau menyelamatkan semua orang yang percaya kepada Allah. Dia akan masuk ke surga, hidup berbahagia selama-lamanya dengan Bapa di surga. Yuk, kita terus mau percaya kepada Allah. Kita taruh Allah di dalam hati kita. Kita undang Allah masuk ke dalam hati kita, memimpin hidup kita. Ingatlah terus, Allah berjanji untuk terus ada bersama dengan kita. Dia tidak akan membinasakan kita. Dia akan menyelamatkan kita. Anak-anak, mau terus percaya kepada Allah? Ya, kita mau terus percaya kepada Allah. Anak-anak, kalau kita percaya kepada Allah, maka kita akan berusaha untuk terus taat kepada Allah, melakukan firman Allah seperti yang Nuh lakukan. Hari ini kita belajar untuk percaya kepada Allah, taat kepada Allah. Yang percaya akan taat kepada Allah. Anak-anak, kita terus pegang janji Tuhan. Dia akan terus bersama dengan kita. Anak-anak, hari ini Lausa mau mengajak kita menyanyi lagu tentang Nabi Nuh yang diselamatkan Tuhan karena dia percaya. Yuk kita nyanyi sama-sama. Berdiri, kita nyanyi sama-sama. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya masuk dalam bahtera. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah. 8 orang selamat. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya masuk dalam bahtera. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah. 8 orang selamat. Selamat karena Tuhan yang menyelamatkan mereka. Kita akhiri cerita kita datang kepada Tuhan, kita berdoa, mengucap syukur. Lipat tangan, tutup mata, ikuti Lausa berdoa. Tuhan Yesus, kami terus mau percaya kepadamu, taat kepadamu. Kami akan terus mengingat janji Tuhan. Tuhan, terima kasih karena Engkau terus memelihara kami. Terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Di dalam namamu kami berdoa dan berterima kasih. Amin. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan memberkati dan menjaga kita selalu. Bye-bye. Saatnya untuk aktivitas. Hari ini kita mau mengingat kembali tentang janji Allah. Pelangi adalah tanda janji Allah dengan manusia. Janji bahwa Allah tidak akan pernah lagi mendatangkan air bah untuk memusnahkan bumi. Yuk kita warnai gambar pelangi di bawah ini dengan memperhatikan petunjuk warnanya. Nomor 1, warnai dengan warna merah. Nomor 2, warnai dengan warna orange. Nomor 3,
warnai dengan warna kuning. Nomor 4, warnai dengan warna hijau. Nomor 5, yuk kita warnai dengan warna biru muda. Nomor 6, kita warnai dengan warna biru yang lebih tua. Dan nomor 7, kita warnai dengan warna ungu. Warnai yang rapi ya satu-satu, sehingga nanti akan membentuk pelangi yang indah seperti janji Tuhan. Wow, sungguh indah pelangi ini. Setiap kali Lause melihat pelangi, Lause akan terus ingat janji Tuhan bahwa Dia akan terus bersama dengan kita. Dia akan terus memelihara kita. Dia tidak akan membinasakan bumi dengan air bah lagi. Kita terus ingat ya janji Tuhan. Kita percaya dan kita taat. Aktivitas berikutnya. Lihat, Nabi Nuh dan istrinya setelah keluar dari bahtera di atas gunung, dia membuat apa? Membuat mezbah ucapan syukur kepada Tuhan. Kita potong dan kita tempel di sini. Setelah itu, datanglah apa? Datanglah pelangi yang indah. Tuhan berjanji bahwa tidak akan membinasakan bumi dengan air bah lagi. Kita gunting dan kita tempel di sini. Selamat mengerjakan. Demikianlah ibadah kita hari ini. Kiranya anak-anak boleh tetap semangat beribadah. Meskipun mungkin di rumah kita masing-masing, kita, papa, mama, atau ada banyak keluarga kita yang sedang sakit, kiranya kita tetap semangat ya untuk beribadah kepada Tuhan. Saya berharap anak-anak di rumah dan semua keluarga boleh tetap sehat. Dan khususnya di masa-masa pandemi ini kiranya kita bersatu hati ya mendoakan supaya semua anak-anak Tuhan, bahkan seluruh Indonesia Tuhan berkati sehingga pandemi COVID-19 ini bisa segera berlalu. Dan anak-anak, menutup ibadah kita hari ini masih punya beberapa pengumuman. Pengumuman yang pertama, seperti minggu lalu, Lause sudah mengumumkan ya bagaimana mulai dari minggu lalu sampai 3 bulan ke depan, sampai akhir September, kita akan bersama-sama mengumpulkan poin-poin aktivitas. Poin-poin aktivitas itu dapat anak-anak kumpulkan setiap minggunya ketika menyelesaikan aktivitas. Kalau anak-anak menyelesaikan aktivitas semuanya dan dikumpulkan pada hari Minggu, anak-anak akan pasti mendapatkan 80 poin totalnya setiap minggu. Tapi jika hanya aktivitas saja yang dikumpul dan itu di hari Senin, Selasa, atau Rabu, maka tidak ada tambahan bonus. Jadi mungkin maksimal 60 poin. Untuk apa setiap poin-poin itu dikumpulkan? Untuk akhir September akan ada acara bazar online ya, reward bazar online. Semua poin itu akan ditukarkan dengan beberapa makanan atau minuman yang nantinya anak-anak bisa pilih sendiri dan di hari berikutnya akan dikirim ke rumah anak-anak sekalian. Wah, happy ya, sudah semangat-semangat kerjakan aktivitas dapat hadiah lagi ya. Wah, kiranya Tuhan menolong anak-anak. Itu pengumuman yang pertama. Pengumuman yang kedua, ibadah ucapan syukur, kenaikan kelas, dan juga HUT BCS kami mundurkan sampai pada kira-kira di bulan Agustus 2021. Mohon maaf karena dimundurkan karena melihat situasi sekarang yang tidak memungkinkan diadakan acara, maka dimundurkan pada bulan Agustus. Waktu, tanggal, dan tempatnya lewat apa kita akan informasikan lebih lanjut. Nah, berkaitan dengan ini, Sekolah Minggu kan juga mengadakan lomba ya, lomba menggambar di MOOC. Nah, Lause berharap anak-anak bisa mengerjakannya ya, mumpung lagi masa liburan ya. Buat anak-anak yang batita sampai dengan yang balita boleh menggambar bebas ya, yang bertemakan ucapan syukur atau perayaan celebration. Untuk anak-anak yang kelas 2 sampai kelas 4 SD boleh menggambar yang bertuliskan nama, terus love, BCS. Jadi kalau misalnya namanya adalah Eva
Eva ya, berarti Eva love BCS gitu ya. Jadi tulis nama anak-anak sendiri. Terus boleh nggak Losa tambah gambar-gambar yang lain setelah itu? Boleh. Oke? Untuk anak-anak yang kelas 5 sampai dengan kelas 6 menulis tulisan indah bright ya. Jadi buat anak-anak yang sudah menyelesaikannya boleh difoto atau divideokan dengan jarak dekat ya supaya jelas. Kemudian dikirim kepada guru mentor. Batas pengumpulan dimundurkan sampai akhir Juli. Ya, tidak terburu-buru untuk anak-anak harus hari ini selesaikan, tapi ayo kalau bisa sebelum mulai sekolah selesaiin dulu ya, supaya nanti waktu sekolah kalau ada banyak tugas kita sudah tidak lagi banyak pekerjaan rumah yang harus kita kerjakan ya. Lalu berharap semua anak-anak bisa join. Nah, untuk pengumuman pemenang dari lomba ini akan diumumkan pada waktu ibadah, ucapan syukur kenaikan kelas dan juga HUT BCS ya. Jadi tunggu kapan waktunya diumumin, dan tentu pastinya akan ada hadiah menarik buat masing-masing 3 pemenang dalam setiap kategori. Nah, pengumuman berikutnya Losa sekali lagi menyambut anak-anak sekolah minggu, murid-murid sekolah minggu yang baru join ya. Selamat bergabung. Jika Bapak Ibu anak-anak belum memiliki tempat ibadah secara online, boleh bergabung bersama kami dengan Sekolah Minggu BCS Surabaya. Silakan kirimkan message di Instagram Sunday School BCS SBY dan kirimkan message di sana. Tinggalkan pesan di sana. Kami akan memfollow up ya. Dan segala info kami akan infokan buat Bapak Ibu dan anak-anak sekalian. Dan pengumuman yang terakhir, buat Bapak Ibu dan anak-anak yang ingin memberikan persembahan dapat mengirimkan persembahan ke rekening berikut ini ya. Persembahan kiranya dapat Tuhan pakai untuk boleh menjadi berkat buat pelayanan kita bersama. Terima kasih. Dan sekarang kita akan bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Kita akan nyanyikan satu pujian. To God be the glory. His life.
yo, yo, yo.